الحمد لله الذي جعل الأعياد وسيلة للطاعات وأفاض على عباده فيها الرحمة والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير والنذير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja kita melewati hari-hari yang penuh berkah, hari raya Idul Adha, dan kita masih berada di hari-hari tasyrik. Sebagian dari saudara kita sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci, dan sebagian lainnya di tanah air telah melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban. Namun pertanyaan besar yang harus kita renungkan hari ini adalah, apakah setelah momentum Idul Adha berlalu, semangat atau spirit ibadah tersebut juga ikut berlalu? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berkorban, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas mengingatkan kita bahwa yang sampai keharibaannya, yang mengetuk pintu ridhonya, bukanlah tumpukan daging yang melimpah, bukan pula tetesan darah hewan yang membasahi bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan itu semua. Yang Dia tatap dengan penuh rahmat, yang Dia timbang di atas neraca keadilannya adalah ketakwaan yang terhujam kuat di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Hakikat dari ibadah kurban bukanlah tentang seberapa mahal harga hewan yang kita beli, seberapa gemuk fisiknya, atau seberapa megah nama kita tertulis di papan pengumuman masjid. Semua itu hanyalah bungkus luar. Isi yang sesungguhnya adalah keikhlasan yang murni, ketundukan jiwa tanpa tapi, dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak ujian batin bagi setiap mudhahi, orang yang berkurban.
Allah ingin melihat apakah di dalam setiap rupiah yang kita keluarkan ada rasa pamer, rasa riya, ataukah murni karena rindu akan cintanya. Jika ketakwaan menjadi motor penggeraknya, maka kurban tersebut akan menjelma menjadi cahaya yang menerangi hati kita pasca Idul Adha, yang membuat kita sadar bahwa segala yang kita miliki di dunia ini adalah titipan yang sewaktu-waktu harus siap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah kita jika kita berkorban namun hati kita masih dipenuhi dengan rasa sombong, merasa lebih mulia daripada tetangga yang belum mampu membeli hewan kurban. Ingatlah, hewan kurban yang kita sembelih itu akan sirna dan menjadi daging yang habis dikonsumsi. Namun catatan takwa di dalam hati kita, itulah yang akan abadi menghadap Allah di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan darimulah yang dapat mencapainya. Spirit kurban pada hakikatnya adalah tentang menyembelih egoisme, mengikis ketamakan, dan meruntuhkan menara kesombongan yang seringkali tumbuh subur di dalam dada kita. Hewan ternak yang kita sembelih kemarin hanyalah simbolik, namun target sejatinya adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia, seperti rakus, mau menang sendiri, dan acuh terhadap penderitaan sesama. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika saat momentum Idul Adha kita begitu ringan tangan dan ikhlas mengorbankan sebagian harta yang kita cintai demi membeli hewan kurban, maka lembaran baru pasca Idul Adha adalah ujian konsistensi yang sesungguhnya. Kita dituntut untuk tetap menjaga nyala api keikhlasan dalam setiap amal perbuatan kita sehari-hari, tanpa lagi mengharapkan pujian maupun popularitas. Pasca hari raya ini, mari kita buang jauh-jauh sifat kikir dan pelit. Jangan sampai setelah kurban berlalu, tangan kita kembali menggenggam erat harta dunia dan menutup mata dari jeritan kaum duafa. Sebaliknya, jiwa kita harus bertransformasi menjadi pribadi yang selalu siap berkorban, baik mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran, hingga materi demi terwujudnya kemaslahatan umat, tegaknya keadilan sosial, dan kejayaan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang mukmin sejati tidak akan pernah berhenti berkorban hingga ia melangkahkan kaki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tanyakan pada diri kita masing-masing, jika untuk membeli hewan kurban jutaan rupiah kita mampu, mengapa untuk sekedar bersedekah ribuan rupiah di kotak amal masjid pada setiap hari Jumat kita masih merasa berat? Oleh karena itu, mari kita buktikan bersama-sama bahwa kebaikan, ketaatan, dan kesolehan yang kita tunjukkan selama ini bukan sekedar ibadah musiman yang datang dan pergi mengikuti kalender tahunan. Kita bukan hamba Allah yang soleh hanya di bulan Ramadan atau saat Idul Adha saja, lalu kembali menjadi pribadi yang lalai ketika momentum itu berlalu. Kesolehan kita
Jangan seperti riak gelombang yang pasang saat hari raya, namun surut dan kering di hari-hari biasa. Sebaliknya, mari kita transformasikan spirit ibadah tersebut menjadi sebuah kepribadian, sebuah karakter dan identitas diri yang melekat erat dalam sanubari hingga akhir hayat menjemput. Kita ingin agar sifat dermawan, keikhlasan berkorban, semangat berjamaah di masjid, dan kebersihan hati dari sifat yang sombong benar-benar menyatu dalam darah dan urat nadi kita. Ketika kebaikan telah menjelma sebagai menjadi kepribadian yang mengakar, maka dalam kondisi pasang surut kehidupan pun kita akan tetap istiqomah. Inilah sejatinya pembuktian iman yang jujur, menjadi hamba Allah yang setia di setiap waktu dan tempat, hingga kelak Allah memanggil kita pulang dalam keadaan husnul khatimah, membawa catatan amal kebaikan yang tak pernah terputus. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, puncak perjuangan mereka bukanlah saat melempar jumrah atau tawaf wada, melainkan saat mereka kembali ke tanah air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengenai balasan haji yang mabrur, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu tanda utama haji yang mabrur adalah adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik setelah pulang dari tanah suci. Jika sebelum haji ia jarang ke masjid, maka setelah haji ia menjadi ahli masjid. Jika sebelum haji ia kurang peduli pada sesama, maka setelah haji ia menjadi sosok yang dermawan. Spirit ini juga berlaku bagi kita yang belum berhaji. Kebersamaan, kesetaraan tanpa memandang kasta yang disimbolkan dengan pakaian ihram, serta fokus berzikir kepada Allah selama hari raya harus tetap membekas dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsistensi atau istiqomah dalam menjaga spirit ibadah adalah kunci utama sekaligus tolok ukur utama diterimanya amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama seringkali mengingatkan bahwa tanda paling nyata dari sebuah ibadah yang diterima atau makbul adalah lahirnya ibadah dan kebaikan baru setelahnya. Jika semangat bertauhid, semangat berbagi dan mendekatkan diri kepada Allah menguap begitu saja seiring berlalunya gema takbir Idul Adha, maka kita patut khawatir bahwa ritual yang kita lakukan kemarin barulah sebatas penggugur kewajiban, belum menyentuh esensi ketakwaan. Istiqomah pasca Idul Adha adalah ujian keimanan yang sesungguhnya. Beramal secara musiman atau hanya saat berada di momen-momen besar keagamaan memang indah, namun mempertahankan ritme ibadah tersebut di hari-hari biasa jauh lebih mulia. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seberapa besar ledakan amal kita pada satu waktu, melainkan seberapa kokoh kontinuitas amal tersebut dalam mengarungi pasang surutnya kehidupan. Disinilah letak rahasianya, istiqomah dalam kebaikan meskipun hal itu tampak kecil dan sederhana di mata manusia, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia adalah benteng yang menjaga hati kita agar tidak layu setelah musim ibadah usai, sekaligus
menjadi bukti paling jujur bahwa kita menyembah Allah yang maha kekal, bukan menyembah bulan atau momentum yang akan hilang. Maka ketahuilah, wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa taala tidak mendesain Idul Adha agar kita menjadi soleh selama 4 hari saja. Idul Adha adalah madrasah spiritual singkat yang kurikulumnya harus kita praktekkan sepanjang tahun.